Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali lewat acara Oase Rohani Katolik bersama dengan saya Immaculata Raufi dan juga Romo Wiwit Subagio CM. Saat ini di ruang studio sudah hadir Romo Wiwit. Halo Romo, apa kabar hari ini? Halo Rofi, kabar baik, puji Tuhan saya sehat. Iya, terima kasih Romo sudah Sama-sama, hadir. Rofi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah saat ini kita membuka hati kita mau berdoa bersama, mohon pimpinan dan bimbingan Roh Kudus dalam acara ini, yang akan dipimpin oleh Romo Wiwit. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita persiapkan hati kita awali permenungan kita dengan terlebih dahulu memohon berkat dari Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk segala sesuatu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kami, untuk perjumpaan-perjumpaan yang boleh kami alami dengan orang-orang di sekitar kami. Tuhan yang Maha Baik, kami yakin dan percaya Engkau begitu mencintai kami, dan Engkau selalu menghendaki apa yang baik atas diri kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau menyediakan rencana indah untuk hidup kami masing-masing. Ya Allah, buatlah kami terbuka atas kehendak-Mu. Buatlah kami bisa melihat rencana indah-Mu atas hidup kami dalam peristiwa-peristiwa hidup yang akan kami alami sepanjang hari ini. Buatlah kami mampu melihat kehadiran-Mu yang nyata dalam peristiwa-peristiwa sulit dalam hidup kami. Semoga dalam pergumulan hidup kami senantiasa dapat menyadari kehadiran-Mu yang nyata bagi kami. Kami dapat menyadari betapa Engkau mencintai kami. Bunda Maria, Bunda kami, lihatlah kami anak-anak-Mu dan restuilah kami dalam menjalani hari-hari hidup kami, terutama dikala kami menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Wiwit untuk doanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan dua bacaan sesuai dengan kalender Gereja Katolik. Bacaan pertama diambil dari Kitab Pengkhotbah, bab 3 ayat 1 sampai dengan 11. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 9 ayat 18 sampai dengan 22. Seperti biasa, saya akan membacakan bagi Anda semua bacaan yang pertama. Bacaan dari Kitab Pengkhotbah, bab 3 ayat 1 sampai dengan 11. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit, ada masanya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk menderita rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung seorang pekerja dari yang dikerjakannya dengan jerih payah?
Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang demikian yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat yang terkasih, mari saat ini kita bersama-sama menaikkan Mazmur tanggapan. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ia menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku. Ia menjadi perisai tempat aku berlindung. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Manusia tak ubahnya seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang berlalu. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Sahabat yang terkasih, setelah kita mendengarkan dan bersama-sama menaikkan Mazmur tanggapan, marilah saat ini kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan beserta kita. Dan sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit." Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Wiwit untuk bacaan Injilnya. Romo, seperti biasa kita akan bersama-sama merenungkan mulai dari bacaan yang pertama, tadi dari kitab Pengkhotbah. Hikmat apa Romo yang dapat kita petik dari bacaan itu? Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik dan juga Rofi, dari bacaan pertama dari kitab Pengkhotbah tadi kita bisa memperoleh inspirasi suci, hikmat tentang bahwa Allah itu melalui kitab Pengkhotbah yang kita dengarkan tadi sedang meneguhkan kita umatnya, meneguhkan kita manusia bahwa Dia punya rencana baik untuk kita semua, bahwa Allah itu menghendaki apa yang baik terjadi atas hidup kita. Itu kiranya yang inspirasi suci yang bisa kita timba dari bacaan pertama yang kita dengarkan tadi. Kalau saya boleh sedikit merenungkan lebih lanjut, ya saya melalui bacaan ini sungguh bacaan yang terkenal sebenarnya ya.
dari kitab pengkhotbah. Untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Ada waktunya untuk berjumpa, ada waktunya untuk berpisah, ada waktunya untuk tertawa, ada waktunya untuk menangis, dan seterusnya. Dan menjelang akhir bacaan pertama yang kita dengarkan tadi, dikatakan Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan itu yang memang selalu terjadi atas diri kita. Allah merencanakan sesuatu yang baik untuk kita. Allah sekali-kali tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk untuk kita. Allah itu kalau saya bayangkan ketika membaca kitab pengkhotbah ini, ya dia seperti seorang bapak yang begitu baik, yang selalu menghendaki kebaikan anak-anaknya. Nah, itu yang saya renungkan, yang saya kemudian bisa bayangkan dari bacaan pertama ini. Mungkin ada yang bertanya ya, kalau Allah itu baik, ya, kalau Tuhan itu menghendaki yang baik atas diri kita, Allah itu tidak pernah menghendaki sesuatu yang buruk terjadi atas hidup kita, mengapa kok saya ini dalam hidup menderita terus? Masalah tidak pernah berhenti, masalah tidak kunjung selesai, dan seterusnya ya. Ya, mari kita ingat lagi, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada masanya kita mengalami saat-saat mulia, saat-saat kita bahagia, ada pula saat-saat kita mengalami pencobaan, kita mengalami pergumulan dalam hidup ini. Tetapi jangan hanya berhenti pada segala sesuatu ada waktunya. Waktunya untuk menangis, waktunya untuk tertawa, waktunya menderita, waktunya bahagia. Ingatlah bahwa akhir dari segala waktu itu adalah bahwa Allah menyediakan rencana indah untuk kita. Amin, Romo. Itu yang harus kita ingat, sehingga dalam keadaan yang sulit yang kita hadapi pun, dalam pergumulan yang kita alami, hendaknya kita ingat bahwa ini bagian dari rencana Allah. Rencana Allah apa? Rencana Allah yang indah, yang ditujukan untuk keselamatan kita. Nah, mungkin ya kita cukup sering menghadapi situasi sulit ya. Saya yakin tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bebas dari masalah, yang anti terhadap persoalan, anti terhadap situasi sulit, tidak ada. Setiap orang pasti akan mengalami itu, ya, mengalami pergumulan dalam hidupnya. Dan seringkali ya kita mengatakan itu sebagai pencobaan. Ya. Ini pencobaan, Romo, saya dapat pencobaan dari Tuhan seperti ini, seperti ini. Dari pihak kita mungkin pencobaan, tetapi dari pihak Tuhan bisa jadi itu didikan. Ya. Dari pihak kita manusia mungkin itu situasi berat yang kita alami, mungkin cobaan dari Tuhan, ujian dari Tuhan. Tetapi dari pihak Tuhan itu adalah didikan yang diberikan Tuhan, supaya apa? Ya supaya kita lebih tangguh, supaya kelas kita naik ya, Romo, ya. Level kita lebih meningkat, ya. Demikian seterusnya. Kita juga sering mengatakan bahwa ketika kita menghadapi situasi-situasi sulit dalam hidup, kita sering mengatakan ini salib, Romo. Ini salib saya. Ini jalan salib yang harus saya pikul. Ya, itu nggak salah. Kita menganggap persoalan-persoalan sulit dalam hidup ini sebagai salib, tidak salah. Tetapi salah ketika kita melihat salib adalah akhir dari segala-galanya. Padahal setelah peristiwa salib itu ada peristiwa bangkit. Betul, peristiwa mulia ya, Nah, Romo, setelah peristiwa bangkit ada peristiwa mulia naik ke surga. Ya. Itu yang harus kita ingat. Bahwa ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa salib dalam hidup kita, berupa persoalan dalam rumah tangga, persoalan di tempat kerja, persoalan dengan relasi dengan pasangan barangkali, ya ingatlah bahwa salib itu bukan akhir dari perjalanan hidup kita. Ingatlah kisah hidup Yesus, bahwa setelah peristiwa salib, ketika kita setia
menjalani dan memikul salib kita, akan tiba saatnya kita mengalami saat-saat bangkit. Akan tiba saatnya pula kita mengalami saat-saat mulia. Nah, ini yang perlu kita ingat, Rofi. Jadi, tidak hanya berhenti pada, aduh saya, Tuhan tidak adil, Tuhan meninggalkan saya, Tuhan melupakan saya. Nah, saya kira meratap terus itu Romo meratap ya. terus ya. Saya kira tidak adil juga. Ya. Mari kita juga melihat dari kacamata Tuhan. Saya tetap yakin bahwa Tuhan itu sekali-kali tidak pernah merencanakan hal yang jelek untuk kita. Saya tetap yakin Allah itu tidak akan pernah merencanakan sesuatu yang buruk terjadi atas diri anak-anaknya. Ya. Kalaupun kita mengalami situasi sulit, ya itu didikan Tuhan untuk membuat diri kita semakin meningkat kelasnya, semakin meningkat levelnya, semakin meningkat mutu hidupnya, semakin meningkat mutu imannya, dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita ingat. Jadi, jangan melihat persoalan melulu sebagai persoalan. Karena seringkali yang terjadi adalah Allah itu justru membungkus berkatnya kepada kita ya lewat peristiwa-peristiwa itu. Peristiwa-peristiwa sulit, peristiwa-peristiwa berat, pergumulan-pergumulan dalam hidup itu bungkus dari berkat yang Tuhan berikan. Nah, amin, Romo. Cukup sering orang terkecoh hanya melihat bungkusnya saja, sehingga mengeluh. Sehingga mengeluh, protes, kok bungkusnya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, kok bungkusnya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, padahal isinya berkat. Isinya hadiah dari Tuhan. Nah, itu. Baik, terima kasih Romo Wiwit untuk renungan yang dalam yang Romo sampaikan kepada kami semua, Romo. Dari renungan yang Romo sampaikan tadi, Romo, saya menangkap dua hal nih, Romo, ya, dari apa yang tadi Romo jelaskan, yaitu untuk kita terus berharap dan tetap setia kepada Tuhan ketika kita dalam pergumulan. Karena tadi di awal perjumpaan kita, Romo juga sudah memimpin doa, dan doa itu menyentuh hati saya, karena Roh Kudus tentunya ya, Romo, ya, bahwa Tuhan Allah itu akan selalu menyertai dan memberikan kekuatan bagi kita dalam setiap pergumulan kita. Nah, Romo, seringkali Romo ya, di dalam menghadapi pergumulan itu, sekalipun sudah percaya, kita tidak setia, begitu Romo ya, karena mungkin ya mau ambil jalan instan. Ya, taruhlah hal yang sepele, Romo, misalnya mencari pasangan hidup, kok kayaknya nggak nemu-nemu, nggak cocok-cocok, udah novena, udah segala macem, akhirnya ke orang pinter, ya akhirnya bukan dapat jodoh, malah tambah runyam, begitu Romo. Dapat musibah. Nggak dapat berkah, malah dapat musibah nanti kan. Iya, baik. Nah, mungkin Romo bisa memberikan tips-tips praktis nih, Romo, supaya orang beriman, orang percaya itu bisa berlaku setia tuh harus gimana, Romo? Ya, memang kita tidak bisa menuntut Tuhan. Seringkali yang terjadi adalah kita menuntut Tuhan supaya ya waktu indah yang Tuhan sediakan bagi saya itu dipercepat datangnya, gitu kan? Nah, seringkali kita kehilangan kesabaran. Kapan? Ini sudah bertahun-tahun loh saya mengalami situasi seperti ini. Bertahun-tahun loh saya mengalami situasi berat seperti ini. Mungkin Romo enak atau kamu enak ngomong sabar, ngomong situasi Tuhan akan menyediakan rencana indah bagimu. Memang ketika kita sedang menghadapi situasi sulit, tidak mudah kita melihat berkat Tuhan. Karena seringkali yang terjadi adalah pergumulan-pergumulan itu, situasi-situasi sulit yang kita alami, persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam hidup itu seolah-olah menjadi seperti kabut di depan mata kita yang menghalangi pandangan kita untuk bisa melihat Tuhan, untuk bisa melihat rencana baik. Nah, kalau tip praktis, saya kira dalam situasi-situasi sulit seperti itu, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Justru semakin dekat. Memang saya pun pernah mengalami ya, ketika saya itu bergumul, saya merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Akibatnya saya juga nggak bisa berdoa. Gitu. Berdoa itu rasanya kok sia-sia rasanya dan hampa rasanya. Nah, justru di saat seperti itulah, ketika kita tidak bisa berdoa, justru teruslah berdoa.
Jangan malah berhenti berdoa. Ya. Ketika kita menghadapi situasi-situasi sulit seperti itu, justru teruslah untuk setia. Jangan memaksa Tuhan untuk mempercepat waktunya. Tuhan tahu mana yang baik untuk anak-anaknya. Tuhan tahu mana yang baik untuk ya kita, umatnya. Sama seperti seorang bapak ya, atau seorang ibu lah. Ketika anaknya itu doyan permen misalnya ya, maunya permen terus, atau doyan coklat, maunya coklat terus. Anak tuh nggak tahu bahwa coklat bisa bikin giginya rusak, bisa bikin nggak sehat dan sebagainya. Tapi ibunya tahu, orang tuanya tahu, bapaknya tahu. Maka ketika anak minta ini itu untuk kesenangannya, untuk apa yang dia suka, orang tua yang baik tidak akan selalu meladeni, ya ta? Bahkan kadang-kadang memberi treatment khusus untuk anaknya ini, ya ta? Nah, ini yang saya maksud. Kadang Tuhan itu memang ya menghendaki agar kita itu siap untuk apa? Siap untuk mengalami saat indah yang sudah disiapkan Tuhan. Kadang kita menuntut Tuhan untuk segera menuruti apa mau saya. Tapi Tuhan melihat, oh kamu belum siap untuk itu, ya. Kadang Tuhan melihat, oh kamu belum cukup kuat untuk ini, ya. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Maka sekali lagi, ya bertekunlah dalam doa, bertekunlah dalam pengharapan, karena satu hal yang tidak bisa kita sangkal adalah bahwa Allah itu menjanjikan hal baik untuk kita. Allah menjanjikan hal yang indah untuk kita. Dan yang perlu kita ingat adalah sekali-kali Allah itu tidak pernah ingkar janji. Gitu. Amin. Ya, itu kan. Nah, kalau Allah itu ingkar janji, saya kira Allah pensiun dari Allah, ya. Jadi Allah. Nah, itu artinya mari ketika kita mengalami situasi-situasi sulit, ketika kita mengalami saat-saat berat, justru jangan menjauhi Allah. Kita mungkin merasa kok Allah menjauhi kita, padahal kita hanya tertutup pandangan kita oleh ya kabut persoalan, kabut pergumulan itu. Sebenarnya Allah tetap berada pada tempatnya yang dekat dengan kita, hanya pandangan kita yang tertutup. Maka jangan sekali-kali kita kemudian menjauhi Allah atau cari jalan pintas seperti Rofi sebutkan tadi, cari jalan pintas supaya pokoknya supaya cepet. Mau saya cepet deh, ya, supaya apa yang saya mau itu cepat saya alami, dan seterusnya. Sekali lagi bukan berkah yang kita terima nanti, justru malah bisa jadi musibah. Ya, itu Rofi. Terima kasih banyak Romo Wiwit untuk penjelasannya, Romo. Romo, tadi Romo juga mengatakan ya bahwa kita itu dibentuk oleh Tuhan supaya kita menjadi siap dengan rencana indah Tuhan itu. Nah, Romo seringkali nih ketika kita dididik itu kita juga nggak tahu kalau kita sedang dididik atau kita tidak memperbaiki diri. Kalau dari penjelasan Romo, saya menangkap bahwa ketika kita dididik itu seharusnya kita bisa melakukan sesuatu supaya kita sadar bahwa kita sedang dididik dan melakukan apa yang Tuhan mau gitu ya, Romo ya. Nah, itu bagaimana Romo supaya pribadi itu bisa mengenal kehendak Tuhan? Mengetahui kehendak Tuhan. Memang ya itu tadi seperti saya katakan, ketika kita mengalami situasi seperti itu, kita tidak akan pernah atau kita akan kesulitan melihat di mana baiknya Tuhan, di mana rencana indah Tuhan. Tetapi cobalah untuk selalu bertanya. Ketika kita sedang mengalami situasi ini, kira-kira apa sih yang Tuhan mau dari diriku? Ketika aku mengalami peristiwa hidup seperti ini, kira-kira Tuhan mau apa ya dari diriku? Ketika aku tidak sengaja berjumpa dengan orang ini, kemudian kok dia mengatakan ini, kira-kira apa ya maunya Tuhan? Nah, pertanyaan itu hendaknya terus-menerus kita ada dalam pikiran kita, ada dalam hati kita, sehingga kita akan terus-menerus berusaha untuk melihat rencana baik Tuhan dalam hidup kita. Kira-kira apa yang Tuhan mau dari peristiwa ini? Apa yang Tuhan inginkan kok saya diberi pergumulan seperti ini?
apa yang Tuhan harapkan kok saya mengalami konflik misalnya Iya. atau peristiwa berat Betul. gitu ya. Iya. Itu pertanyaan itu harus selalu menjadi pertanyaan dasar kita Iya. ketika kita mengalami saat-saat ya berat. Bukan hanya saat-saat sulit saya kira. Iya. Ketika kita mengalami saat-saat menyenangkan, Menyenangkan. membahagiakan pun kita harus bertanya kira-kira dari peristiwa keberhasilan ini, Iya. dari peristiwa sukses ini kira-kira Tuhan mau apa ya dari aku? Nah, Sehingga gitu. kita tidak jadi tinggi hati Betul, ya Romo ya, ya. betul. Ya. Baik, terima kasih banyak Romo Wiwit untuk penjelasannya. Dan kita akan lanjutkan kemudian Romo Ya. perbincangan ini pada sesi yang kedua setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam acara Oase Rohani Katolik dalam sesi Dialog Iman, masih bersama dengan Romo Wiwit dan juga saya Immaculata Raufi. Romo, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya ini, mungkin Romo bisa mereview sebentar tentang bacaan pertama tadi ya. Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik, dalam sesi pertama tadi kita sudah diajak untuk merenungkan bahwa Tuhan menyediakan rencana indah untuk kita semua. Tuhan menyediakan rencana baik untuk kita semua. Tuhan mengatur bahwa segala sesuatu itu ada waktunya, segala sesuatu itu ada masanya. Nah, kita diajak untuk bertekun dan tetap setia ketika kita mengalami waktu-waktu sulit, waktu-waktu bergumul dalam hidup kita. Tetapi kita juga diajak untuk terus setia ketika kita mengalami saat-saat bahagia, saat-saat sukses, saat-saat menyenangkan dalam hidup kita. Kita diajak untuk melihat betapa Allah itu mencintai kita lewat peristiwa-peristiwa hidup kita. Itu yang kita bahas tadi, yang inspirasi suci yang bisa kita petik dari sesi pertama ketika kita merenungkan bacaan dari kitab Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 11. Dan rencana Tuhan memang sekali lagi tidak bisa disangkal, saya kira. Iya. Tetap baik, dan itu yang menjadi keyakinan saya. Ya. Amin. Ya. Ya, baik, terima kasih Romo Wiwit. Dan juga mungkin bukan satu kebetulan nih Romo. Ya. Pas kita lagi merenungkan bacaan ini, Romo juga sekaligus saya dengar ya Romo ya. Ya. Entah benar entah tidak nih ya. Makanya kan nanya langsung Ya. sama Romonya. Ya. Romo katanya mau ditugaskan ke tempat Ya. yang jauh gitu ya Romo ya. Iya. Nah, di mana tuh Romo? Mungkin bisa sharing sedikit. Ya. Apakah dalam menerima tugas baru ini Romo punya pengalaman batin apa Romo mungkin bisa menguatkan kita? Iya, baik. Memang ya saya akan ditugaskan di tempat baru, Iya. di Tanah Misi di Papua Nugini, di Keuskupan Darukyungga. 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 Iya. Dan memang ya ini saya lihat sebagai saat yang tepat untuk merenungkan segala sesuatu ada waktunya. Iya. Ada waktunya saya berkenalan dengan umat Jakarta. Iya. Ada waktunya saya untuk pamitan dengan umat di Keuskupan Agung Jakarta. Iya. Ada waktunya saya belajar bersama dengan umat di paroki saya. Iya. Dan ada waktunya saya harus belajar di tempat lain. Ya. Iya. Melayani di tempat lain. Ya saya merasa ini mengingatkan saya sih ya. Mengingatkan saya bahwa ya pada saatnya segala sesuatu itu hanya bergilir saja. Iya. Bergilir, gantian saja. Mungkin saat ini saya melayani umat di kota besar, Iya. dengan fasilitas yang serba lengkap ya, Iya. boleh dikatakan. Sehingga kita tinggal, kalau kita mau berkreasi, tinggal merangkul orang-orang yang potensial ya. Iya. Kita ajak kerjasama mereka, kita bisa melakukan karya-karya yang baik. Ya mungkin di tempat baru nanti situasinya lain, tentu lain pasti ya. Iya. Medannya lain, dan tantangannya juga lain. Nah ini menurut saya, ya saya tetap yakin bahwa Tuhan menyediakan rencana indah untuk saya di sana. Saya merasa Tuhan sudah mempersiapkan rencana baik untuk saya di sana. Dan, Amin Romo. ya, dan
apa ya, kalau saya pribadi, saya ini memang ya kerinduan saya sebagai seorang imam misi. Iya. Saya kongregasi misi, dan cita-cita saya ketika bergabung dengan kongregasi misi ya pergi bermisi ke tempat yang sulit, ke tempat iya. berat. Mumpung saya masih muda, ya mumpung saya masih kuat ya, Betul. kita melayani Tuhan lewat yang hadir dalam diri orang-orang miskin di pedalaman, di daerah-daerah yang sulit, daerah-daerah yang jauh. Ya saya kira bacaan yang kita renungkan hari ini meneguhkan saya, ya. secara pribadi meneguhkan saya bahwa segala sesuatu memang ada waktunya. Tetapi yang harus saya ingat adalah Tuhan menyediakan yang baik untuk saya dimanapun saya berada. Amin. Amin. Iya. Gitu. Dan kami percaya Romo pasti kehadiran Romo di sana nanti akan menjadi berkat Amin. buat umat di sana ya Romo Mohon ya. doanya supaya saya sehat sehingga saya bisa melayani umat dengan baik di sana. Amin. Kita akan doakan ya sahabat Oase Rohani Katolik supaya Romo seperti permintaan Romo selalu sehat ya Romo, dan pasti sama Tuhan ditambah-tambahkan yang lain. Amin. Amin. Baik Romo, kita lanjut saat ini ke renungan berikutnya dari bacaan Injil. Bacaannya tadi singkat ya Romo ya, dari Lukas bab 9 ayat 18 sampai dengan 22. Kabar gembira apa Romo? Kabar baik apa yang bisa kita petik? Bacaan-bacaan yang kita renungkan hari ini sebenarnya ya satu kesatuan ya. Antara bacaan pertama dari kitab Pengkhotbah dan juga bacaan Injil dari Injil Lukas mau mengatakan bahwa ya waktu Tuhan itu indah untuk kita. Di sini Yesus tapi bertanya kepada para murid, siapakah aku ini menurut orang-orang? Ya. Kemudian para murid ada yang mengatakan, ada yang mengatakan engkau itu Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan engkau itu Elia, ada yang mengatakan engkau itu salah seorang dari nabi zaman dahulu yang bangkit lagi, dan seterusnya. Kalau kita lihat jawaban para murid ketika mereka menyimpulkan apa kata orang tentang Yesus, kita bisa lihat Yesus itu disejajarkan dengan tokoh-tokoh besar dalam hidupnya. Ya. Yesus disejajarkan dengan Yohanes Pembaptis yang memang pada waktu itu menjadi figur yang sangat berpengaruh, mentobatkan banyak orang, membaptis banyak orang, mengajarkan banyak hal kepada orang, dan seterusnya. Kemudian Yesus juga disejajarkan dengan Elia, orang besar juga pada waktu itu, nabi besar. Yesus dianggap sebagai seorang nabi yang bangkit lagi, dan seterusnya. Nah, kemudian kesaksian para murid sendiri juga mengatakan bahwa ya ketika Yesus bertanya, kalau menurutmu sendiri sekarang, siapakah aku ini? Petrus dengan tegas mengatakan, engkaulah Kristus, engkaulah Mesias yang datang dari Allah. Nah, ini hendak mengatakan bahwa Yesus itu dikenal oleh banyak orang sebagai figur besar, dikenal sebagai figur yang membawa perubahan untuk banyak orang. Tetapi menarik, Yesus di akhir Injil yang kita dengarkan hari ini mengatakan demikian. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh imam kepala dan para ahli Taurat. Yesus yang dianggap oleh banyak orang sebagai figur besar, figur yang berpengaruh, figur yang punya kedudukan yang baik di mata banyak orang, punya nama baik di mata banyak orang, tetapi dia akan mengalami saat-saat berat dalam hidupnya. Ya. Yesus akan mengalami situasi-situasi penolakan, padahal dia oleh banyak orang dianggap orang yang tokoh dalam masyarakat. Tapi Yesus mengatakan dia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam kepala, oleh ahli Taurat, dan mengalami banyak penderitaan. Saya kira juga Yesus hendak mengatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Orang yang dianggap tokoh seperti saya pun pada saatnya akan mengalami saat-saat berat dalam hidupnya. Siapapun saya kira. Nah, tetapi menarik juga di akhir
Injil hari ini Yesus mengatakan anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua dan para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Segala sesuatu ada waktunya, gitu. Iya. Segala sesuatu ada waktunya. Yesus akan mengalami saat-saat penolakan, tetapi dia akan mengalami saat-saat bangkit. Yesus akan mengalami saat-saat penderitaan, tetapi dia akan mengalami saat-saat dimuliakan. Nah, ini juga meneguhkan kita sebenarnya. Iya. Yesus, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, ya, Allah yang menjelma menjadi manusia, menjadi tokoh yang berpengaruh di hadapan banyak orang, memberi dampak positif kepada masyarakat luas. Dia masih mengalami saat-saat sulit dalam hidupnya. Dia masih mengalami saat-saat penderitaan dalam hidupnya. Dia mengalami saat-saat penolakan oleh banyak orang. Nah, Yesus yang baiknya seperti itu aja masih ditolak orang, ya. Iya. Yesus yang baiknya seperti itu aja masih mengalami penderitaan, apalagi kita, orang-orang yang berkomitmen untuk mengikuti Yesus kemanapun dia pergi, mengikuti Yesus seumur hidup kita. Iya. Saya kira pengalaman Yesus juga akan menjadi pengalaman kita. Pengalaman Yesus mengalami penolakan, mengalami penderitaan juga akan menjadi pengalaman kita para pengikutnya. Tetapi ingat sekali lagi, saudari-saudaraku yang dicintai Tuhan, setelah mengalami penderitaan, setelah mengalami penolakan, setelah mengalami peristiwa salib, Yesus mengalami peristiwa bangkit. Yesus mengalami peristiwa mulia. Nah, itu yang harus kita jadikan. Yesus harusnya menjadi semacam role model bagi kita. Iya. Ya. Dia yang kita ikuti. Kita tidak hanya mengikuti ajarannya saja, tetapi kita juga mengikuti pola hidupnya, Iya. mengikuti pola pikirnya, dan bisa jadi pola hidup Yesus pun akan menjadi pola kita, dan kita harus setia seperti Yesus. Iya. Yesus bisa mengalami saat bangkit setelah dibunuh. Yesus mengalami saat mulia setelah dia disalibkan, karena dia setia, Iya. karena dia taat pada apa yang dikehendaki oleh Bapaknya. Iya. Nah, pola yang sama saya kira bisa kita alami. Kita bisa mengalami kebangkitan, kita bisa mengalami kemuliaan ketika kita setia menjalani saat-saat salib dalam hidup kita. Ya. Itu, Rofi. Baik, terima Ya. kasih Romo Wiwit. Ya. Romo, dalam kehidupan sehari-hari ini Romo ya, Ya. mungkin juga ada banyak tantangan dan godaan Ya. untuk berbuat tidak taat dan Ya, tidak setia betul. Romo ya, oleh karena nama Tuhan Yesus. betul. Misalnya saja mungkin di dalam pekerjaan Ya. dan lain-lain begitu Romo. Nah Romo, bagaimana ya Romo? Saya tuh selalu bertanya yang praktis-praktis nih Romo, Ya, karena ya. seringkali kalau orang bertanya itu adalah pengalaman pribadinya Ya, ya. gitu ya Romo ya. Hmm. Barangkali di suatu perusahaan Ya. gitu ya, dia bisa naik jabatan atau dia bisa mendapatkan promosi, tetapi dia harus menyangkal Yesus. Ya, ya. Nah, nasihat Romo bagaimana ini Romo? Iya. Seperti yang saya katakan tadi, pengalaman hidup Yesus itu bisa menjadi pengalaman hidup kita. Artinya apa? Kita bisa mengalami hal serupa seperti yang Yesus alami. Yesus pun juga mengalami saat-saat penolakan ketika dia nama baiknya mulai melambung, ya. Iya. Ketika karya-karyanya mulai menghasilkan buah, justru banyak orang yang ngomongin dia di belakang, Iya. banyak orang menjegal dia, Iya. banyak orang menelanjangi dia, Iya. meninggalkan dia bahkan. Nah, sejauh kita setia seperti Yesus, maka yakinlah ada hal baik yang disediakan untuk kita. Memang cukup banyak, saya pun juga sering mengalami menerima tamu atau menerima Iya. konsultasi yang seperti itu. Iya. Nah, itu tantangan bagi kita. Iya. Jangan sampai kita, ya, apakah kita mau menggadaikan, Iya. ya, menggadaikan, Menukar ya, Romo, menukar. Kalau kita mau menukar iman kita dengan posisi-posisi itu, apa ubahnya kita dengan Yudas Iskariot yang Iya. menukar Yesus dengan
30 keping uang perak itu ya. Iya, Nah, itu. betul, Romo. Ya, apa bedanya kita dengan Iya. itu? Maka yang diminta sebenarnya ya kita seperti para murid lain selain Yudas. Saat-saat mereka menghadapi tantangan, saat-saat mereka menghadapi kesulitan, mereka setia. Ya. Mereka menghadapi tantangan memang, tetapi mereka punya harapan. Punya harapan. Mereka tetap yakin bahwa ada hal baik yang disediakan Tuhan untuk kita. Iya. Ya. Dan Rufi, ini ada Iya. satu hal yang menurut saya menarik untuk Iya. kita renungkan ya. Iya. Kita mendengarkan dalam Injil tadi Yesus bertanya kepada murid tentang Iya, betul. siapa Siapakah? aku ini menurut orang lain dan menurutmu. Betul. Dalam bahasa yang keseharian kita sekarang mungkin Yesus ini meminta menurut penilaianmu siapakah aku ini gitu. Iya. Menurut penilaian orang siapakah aku ini. Ini menurut saya tindakan seorang pemimpin yang luar biasa. Iya. Tidak jarang orang itu takut dinilai ya. Tidak sedikit orang itu yang takut mendapat penilaian dari orang-orang di sekitarnya. Tetapi Yesus sebagai figur pemimpin, dia membuka dirinya, membuka terhadap penilaian orang lain. Iya. Menurutmu apa? Penilaianmu terhadap aku apa? Menurut orang-orang penilaian mereka apa terhadapku? Nah, Yesus berani menjadi seperti itu, berani melakukan itu. Dan ya untungnya jawabannya adalah hal baik semua. Baik, iya. Karena Mengapa? memang hal baik yang dilakukan Yesus. Karena Yesus tidak pernah melakukan hal yang jelek dalam Iya, hidupnya. iya. Sehingga dia tidak ada beban ketika meminta dinilai oleh orang lain. Iya. Ketika dia meminta supaya orang menilai dirinya, tidak ada beban, tidak ada Iya. ketakutan sama sekali. Iya. Karena yang dilakukan adalah mengerjakan apa yang baik, Baik, iya. mengatakan apa yang baik, memikirkan apa yang Yang baik, baik, dan iya. seterusnya. Nah, ini satu pelajaran praktis bagi kita sebenarnya. Iya. Sejauh kita itu mengatakan yang baik, sejauh kita itu melakukan yang baik, sejauh kita itu memikirkan yang baik, ngapain takut dinilai? Iya. Ngapain takut diomongin orang? Betul. Ngapain takut digosipin orang Digosipin barangkali, orang, ya tak? iya. Sejauh kita melakukan apa yang seperti Yesus lakukan, mengerjakan apa yang baik, mengatakan yang baik, melakukan apa yang baik untuk orang lain, nah, kita bebas saja. Jangan takut dengan penilaian-penilaian orang. Belajarlah Betul. seperti Yesus ya. Iya. Yesus seolah-olah dia menampilkan diri sebagai seorang pemimpin yang lepas bebas. Iya. Dia tidak takut terhadap penilaian orang lain. Karena memang tidak ada yang perlu ditakutkan kalau Iya. kita melakukan yang baik. Iya. Nah, seringkali tantangan umat beriman adalah ragu-ragu untuk melakukan yang baik. Iya. Takut dianggap sok lah, Iya. takut dianggap sok suci lah, takut dianggap wah ini orang kudus yang baru turun dari surga, turun di paroki ini kali ya, dari Iya, surga iya. turun di paroki ini. Nah, ngapain takut kalau kita berbuat baik? Iya. Ngapain takut kalau kita mau melakukan hal yang baik untuk orang lain? Kenapa mesti ragu? Kenapa mesti Iya. malu? Nah, Betul. saya kira salah satu pelajaran praktis yang bisa kita petik dari Injil singkat hari ini adalah itu. Belajarlah seperti Yesus yang tidak takut dinilai oleh orang lain. Belajarlah seperti Yesus yang tidak ragu-ragu untuk meminta penilaian orang lain. Karena apa? Ya karena Yesus melakukan yang baik. Iya. Itu. Berarti juga Romo mungkin kalau bagi kita nih yang mengikuti teladan Yesus, kalau kita melakukan apa yang diperbuat Tuhan dengan berani bertanya, misalnya orang tua nih nanya seorang ibu misalnya sama anaknya, menurut kamu mama ini udah jadi mama yang baik belum sih? Seperti itu. Iya. Tapi kan belum tentu ibunya ini sepanjang tahun hidup Iya. anaknya berbuat baik kan. Beda sama Yesus Iya, ya Romo. betul, betul. Nah itu berarti juga ada jiwa besar ya Romo ya. Itu termasuk apa ya? Kebesaran jiwa seorang Iya. yang terbuka terhadap masukan. Iya. Terus kemudian ya mau Menerima saran, kritikan yang dan membangun ya. ada usaha untuk memperbaiki diri. Iya. Itu termasuk kebesaran jiwa. Iya. Seorang pimpinan misalnya Iya. menerima, aku nih menurutmu bagaimana sih Iya. di tempat di kantor misalnya. Iya, iya. Menurut kalian bagaimana? Apa yang perlu saya perbaiki? Itu Iya.
sesuatu yang luar biasa sekali kalau bisa Iya. kita lakukan. Seorang Romo misalnya, Mm-mm. menurut Bapak, menurut Ibu, Mm-mm. saya itu bagaimana? Nah, Iya. tentu kita beda dengan Yesus, ya Iya. toh? Yesus sepanjang hidupnya melakukan kebaikan, sementara kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Betul. Akan selalu ada orang-orang yang tidak puas dengan kehadiran kita, dengan Iya. apa yang kita katakan, dengan apa yang kita lakukan. Tapi sekali lagi itu, kalau saya sendiri, prinsip Iya. saya, Iya. belajarlah dari Yesus. Iya. Yesus yang baiknya seperti itu, Yesus yang mana sih kesalahan Yesus, mana sih jeleknya Yesus? Mm-mm. Yang baiknya seperti itu aja masih diomongin orang, masih digosipin orang, masih difitnah orang. Apalagi saya. Iya. Nah, apalagi saya. Nah, ini yang menjadi kekuatan bagi saya dan harusnya menjadi kekuatan bagi kita karena kita mengikuti Yesus. Iya, Kalau betul. Yesus sendiri panutan kita, teladan kita, hidupnya seperti itu. Maka ya jangan meminta hidup kita itu sempurna terus ya. Menghendaki ya oke, meminta hidup kita baik terus, tetapi jangan sampai kita menolak saat-saat sulit dalam hidup kita. Iya. Kalau kita mau menerima saat-saat baik, mengapa kita menolak saat-saat pergumulan barangkali? Iya. Kalau kita mau menerima saat-saat membahagiakan dalam hidup Iya. kita, mengapa kita menolak saat-saat menyedihkan dalam hidup kita? Menyedihkan. Itu saat-saat pendidikan bagi kita, saat-saat Allah membentuk kita, Iya. saat-saat di mana Allah justru mempersiapkan diri kita untuk rencana yang lebih baik lagi. Iya. Itu, Robi. Baik, Romo. Tampak sangat ada benang merahnya bacaan pertama Iya, sama bacaan iya. Injil ini ya, Romo Iya, ya. Dan ada satu hal lain lagi yang saya tertarik ini, Romo ya. Ketika Tuhan Yesus bertanya, siapakah aku ini menurut kalian kepada para rasulnya, ini apakah juga berarti Tuhan tuh pingin kita juga punya hubungan relasi dengan Ya, Tuhan yang betul. amat sangat personal Betul, gitu, Romo ya, ya. betul. Bukan hanya sekedar ajaran manusia, betul, tetapi ya. secara personal. Itu Betul. menurut Romo gimana? Ketika pertanyaan pertama Yesus mengatakan, menurut orang, siapakah aku ini? Menurut yang kamu tahu dari orang lain, menurut yang kamu dengar dari orang lain, siapakah aku ini? Iya. Tetapi pertanyaan kedua, Yesus meminta pendapat personal dari para murid. Menurutmu, siapakah aku ini? Menurutmu pribadi, siapakah aku Iya. ini? Jawaban Petrus ini adalah jawaban yang lahir dari kedekatannya dengan Yesus. Oke. Lahir dari pengalaman pribadinya dengan Yesus. Saya kira Petrus tidak akan bisa menjawab pertanyaan siapakah aku ini menurutmu kalau dia tidak punya relasi dekat dengan Yesus. Yang dijawab mungkin hanya pengetahuan-pengetahuan saja. Iya. Oh, memang menurut buku ini engkau itu seperti ini. Menurut yang dikatakan Romo ini engkau itu seperti ini, gitu kan. Nah, pesan untuk kita adalah Iya. bahwa ya setiap dari kita, setiap orang beriman diajak untuk memiliki kedekatan personal dengan Yesus sehingga kita bisa mengatakan siapakah Yesus menurutku pribadi. Menarik, pertanyaan ini juga pernah suatu kali diberikan oleh seorang Romo yang memberi konferensi kepada para frater. Iya. Lalu kemudian para frater ini menjawab dengan sangat liar karena lahir dari pengalaman Dari pribadinya. hatinya, iya. Menurutmu siapa Yesus? Iya. Yesus itu jam waker bagi saya. Oh. Karena apa? Karena dia mengingatkan saya, oh ini waktunya ini. Dia selalu membangunkan saya setiap pagi dan seterusnya. Oke. Yesus itu teman bermain bagi saya. Karena selalu ada kegembiraan ketika bersama Yesus. Iya. Ketika bermain-main, artinya bermain-main dengan pergumulanku, Iya. bermain-main dengan rutinitasku dan seterusnya. Yesus selalu menjadi teman. Yesus itu sahabat seperjalananku. Ketika aku menjalani hari-hari hidupku, rutinitasku, dia menjadi teman yang selalu meneguhkan aku dan seterusnya. Nah, saya yakin kita punya pengalaman pribadi yang berbeda, masing-masing berbeda. Pengalaman pribadi itu
hanya mungkin kita miliki kalau kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Iya. Dan kita baru bisa menjawab pertanyaan, menurutmu pribadi, siapakah Yesus itu? Kalau kita punya relasi yang dekat, akrab dengan Tuhan. Nah, saya kira bulan ini menjadi bulan yang tepat untuk menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan. Betul. Ini kan bulan kitab suci. Iya. Ya. Nah, kita diajak untuk memiliki relasi yang dekat dengan Yesus, mengenal Yesus lebih dalam melalui bacaan-bacaan yang kita renungkan, melalui perikop-perikop yang kita baca, melalui kitab suci yang kita baca, dan seterusnya. Ya. Saya kira, saya bersyukur ya, di Keuskupan Agung Jakarta ini ada banyak wadah yang menunjukkan kecintaan umat pada kitab suci. Ada grup WA yang macam-macam itu ya. Baca sehari tiga bab. Betul, tapi itu menurut saya salah satu ungkapan sederhana yang mau menunjukkan kecintaan orang pada kitab suci dan usaha orang untuk semakin mengenal siapa Yesus, usaha umat untuk semakin mencintai Allah yang dia sembah, dan seterusnya. Betul. Saya kira itu bagus, dan kalau kita lanjutkan, itu sangat bagus sekali untuk sangat kita. Baik ya Romo ya. Orang bilang kan tak kenal maka tak sayang. Gitu. Betul. Salah satu cara untuk mengenal Yesus ya membaca surat suci. cintanya Tuhan. Surat cintanya yang ada dalam Alkitab dalam itu. kitab suci. Baik Romo Wiwit, terima kasih banyak Romo untuk permenungan dari kedua bacaan yang sudah Romo sampaikan kepada kita semua. Semoga semuanya ini boleh benar-benar tertanam di hati dan kita semua bisa menjadi pelaku-pelaku firman ya. Amin. Romo ya. Baik. Romo, tanpa terasa waktu terus berlalu dan kini tiba saatnya untuk kita berdua undur diri. Namun sebelumnya kita mohon Romo untuk kembali memimpin doa dan mohon berkat Tuhan. Mari kita akhiri permenungan kita dengan memohon berkat dari Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan yang Maha Baik, syukur tak terhingga kami panjatkan kepadamu karena Engkau tak henti-hentinya menunjukkan kebaikan-Mu atas hidup kami. Lewat peristiwa-peristiwa yang menyenangkan kami maupun lewat peristiwa-peristiwa yang membuat kami harus bergumul, membuat kami harus bergulat dengan banyak hal. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau menyediakan rencana indah untuk kami masing-masing. Kami yakin dan percaya bahwa di balik peristiwa-peristiwa sulit yang kami alami dalam hidup, Engkau menyediakan berkat yang indah untuk kami masing-masing. Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas diri kami masing-masing, agar kami sanggup untuk setia menjalani hari-hari hidup kami, terlebih saat-saat kami mengalami situasi-situasi sulit dalam hidup kami. Bunda Maria, Bunda kami, dampingilah kami anak-anak-Mu selalu dalam setiap peristiwa hidup yang terjadi dan kami alami setiap hari. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara sekalian, bersama keluarga, niat-niat baik kita, pergumulan hidup kita, rencana-rencana hidup, pekerjaan dan pelayanan kita sekalian, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Selalu gembira dan tetap semangat. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord,
till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, oh Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me home for all my hardship, so we all will see the light. Oh for you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings, so I know that you are near. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope into my troubles, so we all will see the light. Oh Lord. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya. Tetaplah kita terus bersama, jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan.